Salam sejahtera bagimu, Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam firman kehidupan yang tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa yang mengatakan kecil-kecil cabai rawit yang memiliki potensi besar walaupun dia kecil. Dan peribahasa lain mengatakan padi yang semakin berisi akan semakin merunduk. Ilmu pendidikan yang berasal dari belajar dari padi, bahwa semakin orang sukses atau berpengetahuan semakin rendah hati. Dua peribahasa tersebut menggambarkan situasi rendah hati namun sayang berangkat dari potensi yang besar. Berbeda dalam Wahyu pasal 3 ayat 8. Kepada jemaat Philadelphia yang berasal dari kata kasih persaudaraan, Philos dan Adelphos, mengingatkan kita tentang sebuah jemaat yang digambarkan oleh penulis Wahyu. Secara geografis, jemaat ini bukan jemaat yang kecil dibandingkan dengan 7 jemaat yang bergumul dalam pemberitaan kitab Wahyu. Secara historis, Philadelphia juga bukan kota kuno karena didirikan pada masa Raja Attalus Philadelphus yang merupakan kerajaan Atalit dari Pergamus. Kota ini dengan sengaja dibangun dengan tujuan penyebaran Helenisasi yang menawarkan budaya Yunani lebih tinggi dan bahasa serta seni Yunani sampai literatur dan peradabannya. Hal ini ditujukan kepada suku-suku pemberontak atas pemerintah di daerah pedalaman yang pada tujuannya adalah bangsa atau orang Yahudi dari Frigia di bagian tengah Antioquia sekitar sungai Sagrius. Philadelphia bagian dari provinsi Romawi Lydia. Secara topografi, kota ini berlokasi di perbatasan 3 wilayah, Misia, Lydia, dan Frigia. Kota Philadelphia berdiri di sebuah bukit di kaki gunung Tilomus. Ini yang membuat mereka aman dari serangan para penjajah. Dan kota ini memiliki wilayah yang luas untuk berkebun di sekitar sungai Hermus dan menjadi pengekspor anggur berkualitas pada zamannya. Namun Philadelphia sebagai kota yang berlokasi di lahan yang baik ternyata juga dekat dengan gempa volcano dan menjadi subjek korban ketika gempa itu meletus. Mereka menderita namun tidak pernah meninggalkan rumahnya walaupun pergi, dan mereka ingat pulang. Yang terakhir, secara sejarah iman, Philadelphia terkenal karena Tuhan berkata, "Aku telah membuka pintu bagimu." Philadelphia dibangun untuk sebuah pertunjukan misi yang besar untuk penguatan iman kepada orang Yahudi. Walaupun hal ini bertentangan dengan kekaisaran Roma saat itu. Firman Tuhan katakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, lihat." Saudaraku yang terkasih, jemaat misionaris Philadelphia mendapati pujian dan dorongan dari Tuhan ketika kerajaan lain berbasis agama menyapu seluruh Asia Kecil. Philadelphia merupakan benteng terakhir dari iman Kristen. Satu yang menarik ketika kita membaca tulisan dari Edward Gibson, Declining and Fall of the Roman Empire, dikatakan di saat kehancuran terjadi di mana-mana, kehancuran kuil, bahkan Laodikia yang terkenal dengan dihuni oleh hewan-hewan buas karena memang tidak berpenduduk. Sardis menyusut menjadi perkampungan yang menyedihkan, dan penduduk Smyrna diduduki pedagang luar yang berasal dari Prancis dan Armenia. Hanya Philadelphia yang selamat dari nubuatan. Di antara koloni dan jemaat Asia, Philadelphia tetap berdiri walaupun terjadi runtuhan puing. Apa yang mau saya katakan dalam firman Tuhan hari ini? Ketika kita belajar, kita akan menemukan satu alasan
Kenapa firman Tuhan ini begitu menarik untuk kita refleksikan dan renungkan di pagi ini, di hari ini? Yang pertama, dia pakai bahasa, aku tahu apa yang kamu kerjakan. Lihatlah. Apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah satu kekuatan kecil, dan kekuatan ini membuat mereka semakin menyadari bukan mereka yang mengerjakannya, tapi Allah sendiri. Dengan kekuatan yang kecil, ternyata bisa memenangkan sebuah pertempuran atau permasalahan iman. Kata kecil dipakai kata mikron dalam Yunaninya, yang artinya mikros. Kalau kita pernah dengar mikroskop, suatu bagian yang kecil yang mungkin tidak dilihat oleh dunia, dilihat oleh kasat mata, tapi secara detail dapat di zoom, didekatkan, dan dia akan menemukan kelebihannya. Apa kekuatannya? Dipakai kata dunamin sebagai potensi kekuatan yang bagi Aristoteles menjadi potensi dan aktualisasi dari sebuah hubungan yang kuat, seperti dinamit yang menghancurkan. Yang kecil bisa menghancurkan. Disinilah jemaat Philadelphia sebagai orang Yahudi dan Romawi menentang orang Kristen yang setia dengan coba menarik mereka kembali menganut Yudaisme dan membujuk mereka untuk mempertahankan dan melakukan kembali praktik-praktik hukum Musa. Jemaat Philadelphia tetap tekun kepada apa yang diajarkan oleh Paulus kepada mereka. Yohanes dalam wahyunya menasihati mereka untuk terus berpegang dan apa yang mereka miliki. Dan Yohanes sekali lagi mengatakan, ada jemaat iblis atau orang Yahudi yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias adalah sebuah pernyataan di pasal 2 ayat 9 yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mungkin boleh iri dengan keberhasilan penginjilan di Tesalonika dan Berea. Namun orang Yahudi di Philadelphia yang sedang dianiaya tetap boleh bertahan. Yang kedua, dipakai kata pintu, melambangkan kesempatan untuk melayani dan menginjili. Firman Tuhan ini mendekatkan kita pada sebuah pemahaman bersekutu dengan Tuhan adalah sebuah pintu. Ketika seseorang berdoa, dia bernyanyi, dan dia sedang mengikuti apa yang firman katakan, disitulah kata pintu itu. Ada keselamatan yang mereka punya dalam Kristus. Ada penebusan Kristus yang sedang mereka menangkan. Kristus memberikan mereka pintu dan tidak dapat satupun untuk menutupnya, bahkan lawannya. Sebagaimana dulu Philadelphia dibangun untuk tujuan Helenisasi, penyebaran budaya atau pemahaman kekasan dari Yunani, Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana pekerjaannya tidak dapat dibatasi oleh apapun. Di saat itu, ternyata firman Tuhan semakin dikuatkan, orang-orang yang teraniaya semakin dipulihkan, walaupun mereka tidak mampu merasakan untuk menginjili wilayah itu, tetapi mereka ternyata berhasil. Karena ketaatan mereka kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan, dan Tuhan pun memuji mereka karena hidup menurut firman dan tidak menyangkalnya. Sekalipun mereka harus menghadapi tantangan, karena mereka setia kepada Tuhan dan setia menuruti firman-Nya, tetapi mereka hidup dalam keteguhan mengiring Tuhan. Mereka tidak menyerah karena kecil, tidak juga menjadi lemah karena kekuatannya yang tak seberapa. Mereka mengingat ada pengharapan, di mana Allah mendorong jemaat Philadelphia untuk tekun dan bertahan atas tantangan dan penderitaan yang mereka hadapi. Janji Tuhan kepada jemaat ini, di ayat 9 mereka menjadi orang-orang yang menang. Di ayat 10, Tuhan berjanji akan memelihara mereka dan memelihara firman-Nya. Yang terakhir, yang menang sampai akhir akan dijadikan pilar, yang adalah sebuah kebiasaan orang Yunani. Ketika ada orang yang menjadi pahlawan atau orang-orang yang pernah bersumbangsi kepada negara, mereka akan membuat patungnya. Jika ingat, ada banyak patung Plato, Aristoteles, dan patung-patung lainnya yang hanya sebatas kepala, karena mereka membawa dampak yang baik untuk negaranya. Jika dunia bisa melakukan itu, Tuhan lebih lagi menempatkanmu dan memberikanmu jaminan untuk Tuhan pulihkan. Akhirnya saya ingin berkata,
Biarlah gereja yang bergumul bersama dengan Tuhan tidak mementingkan kata aman saja. Kita sadar kita memiliki Tuhan yang besar, yang mengutus Parakletos di Pentakosta, sadar bahwa kekuatan kita tak seberapa, kemampuan kita tak seberapa. Namun jangan pernah menyangkal Tuhan, jangan pernah menyangkal iman, tetapi memilih untuk takut akan Tuhan sesuai firman-Nya. Ingatlah, selalu ada tantangan bagi setiap orang percaya, namun mereka harus tetap setia dan tekun. Tuhan yang melindungi, memelihara dan membuat kita pemenang. Kecil sedikit tidak selalu kalah, lemah tidak menjadi alasan menyerah. Bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, meski kecil namun kuat. Satu jaminannya, gereja yang berpentakosta adalah Roh Kudus yang memimpin dan menciptakan situasi agar kita memberitakan Injil, kabar baik kepada semua orang yang dikehendaki Tuhan. Saya ingin titipkan pesan, peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Akhirnya, yang menyenangkan Tuhan bukan kekuatan kita yang besar, melainkan kita menggunakan kekuatan yang kecil itu dengan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Adalah cara kita menggunakan anugerah untuk memuliakan dan mengingatkan banyak orang. Jemaat Philadelphia menghargai firman dan Tuhan memberkatinya. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh melihat banyak pergumulan di jemaat Philadelphia, baik secara alam maupun secara politis. Namun di saat itu Tuhan menguatkan mereka dan mereka menang. Mereka mengingat bahwa firman Tuhan adalah satu sumber kehidupan dan jawaban. Biarlah Parakletos, Roh yang membantu kami, selalu mengingatkan kami setiap harinya. Ada Tuhan yang sedang menunggu, ada Tuhan yang sedang ingin memberkati kami dan menyertai kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkatimu senantiasa. Amin.